Jadi hal yang kemarin kita bahas itu memang menjadi hal yang penting. Yang pertama dari temuan di sosmed yang dilakukan oleh Unimal, ini sudah kita susun menjadi sebuah isu-isu strategis, dan ini semaksimal mungkin kami mencoba mentranslate ya, atau membaca ulang sehingga tampil semua di setiap kemudian setelah kita dalami ini terkonfirm bagaimana memanfaatkan waktu yang pendek di menjelang hujan untuk penanaman padi. Tadi kemarin berbagai persoalan ini tergali ya. Malam kami mengobrol dengan beberapa titik dan menangkap bahwa ini ada persoalan paling serius ya. Serius, dan sebetulnya sinyalnya sudah terkomunikasi lewat teman-teman Unimal juga ya. Nah, jadi kita coba berpikir untuk bagaimana ini menjadi titik masuk untuk pertama dari sisi pertanian, perbaikan yang terus menerus, Pak. Artinya yang jangka panjang. Dari sisi relation, ini menjadi momentum untuk adanya, kalau saya membacanya sebagai pendalaman relation ya, hubungan yang makin dalam antara perusahaan dengan masyarakat. Yang akan saya tampilkan itu adalah frameworknya ya, frameworknya. Jadi habis kita ngopi Pak Keci, saya nggak langsung tidur. Struktur masih belum ada kepastian. Biarkanlah itu urusan pemerintah ya, karena itu anggarannya ke pemerintah. Persoalannya adalah di tingkat masyarakat, bagaimana kita bisa menemukan sebuah langkah. Namanya emergensi, Pak, pasti banyak ketidaksempurnaan. Tapi kalau tidak dilakukan, itu beresiko. Contoh, banjir, Pak. Ya, saya nggak usah nyebutin banjir yang waktu itu enggak. Yang banjir kampung aja misalnya, melibas beberapa rumah, itu kita nggak usah berpikir merapatkan dulu, nggak usah. Tangani dulu, baru rapat kemudian. Makanya ada yang namanya relawan bencana. Dia nggak usah pakai rapat, di calling pakai telepon, langsung yang bukan bencana. Kalau bencana kan nggak usah pakai mikir, ada accident baru action, ya, atau harus segera action. Nah, ini level emergency karena ada risk. Risknya adalah yaitu sekelompok orang rentan yang berpotensi akan mengalami tingkat level yang jatuh ya, atau level yang menurun dari si tingkat pendapatan. Nah, kemudian isu kerentanan ini adalah penting dan wajib hukumnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Sehingga yang kami pikirkan itu adalah sinergi pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengambil langkah cepat ya, dalam mendukung pemberian di musim tanam ini. Pasti petani yang dimaksud itu petani yang memang rentan ya, artinya yang memang sama sekali kesulitan untuk mengakses dari kebutuhan untuk tanaman. Jadi poin yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana bisa musim ini bisa segera, dan waktunya memang terbatas. Jadi ini ada aksi cepat ini ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Andrew, ini dalam hitungan hari itu harus terjadi komunikasi karena ini adalah isu bersama ya.
kemudian skemanya seperti apa di internal. Tapi yang pasti kita akan support pemerintah Gampung yang punya prioritas ya, dalam menghadapi musim tanam ini. Bagaimana memainkan peranan BUMD untuk bisa memasok kebutuhan-kebutuhan Saprodi. Ya, salah satu yang diantaranya itu adalah bibit dan Saprodi. Ya. Nah, karena ini adalah sebuah momentum, kemudian kami terpikir untuk mendorong sekalian sebuah kegiatan pertanian semi organik. Jadi selain yang reguler, nanti modelnya kita mencoba bagaimana pertanian semi organik. Nanti penjelasan semi organik seperti apa Pak Arief ya, yang lebih expert dari saya. Yaitu tidak organik 100% karena memang kondisinya tidak terlalu mendukung, tapi merupakan gabungan. Nah, semi organik seperti apa nanti Pak Arief, tapi saya akan jelaskan sedikit lagi. Dengan seperti ini, maka yang tim-tim infrastruktur atau tim-tim unit-unit akan bekerja. Misalnya mensurvei, memverifikasi berapa luas lahan petani yang memang betul rentan. Kami pastikan bervariasi. Ada sawah yang dimiliki oleh orang kaya, ada sawah yang dimiliki orang yang memang betul-betul tidak mampu. Nah, itu yang harus fair juga, itu kan. Kemudian pengawas, jangan sampai program ini tidak tepat sasaran. Kemudian mendampingi proses supaya berjalan selama 3-4 bulan ini berjalan lancar. Ini tidak ada perubahan karena tidak mungkin kita mengintervensi sisi buyer untuk emergensi ini. Yang bisa dilakukan adalah jika seandainya BUMD tertentu di desa punya kapasitas, kenapa enggak mencoba untuk berbisnis membeli gabah begitu. Kalau ini diberi kesempatan kan mungkin ada beberapa BUMD yang punya pikiran di situ kali ya. Ini semacam rangsangan aja, karena kita kasih rangsangan di sisi inputnya, ya di sisi outputnya harus ada yang beda dikit lah. Dan beda dikitnya kan menurut pendapat kita itu berbasis dari kondisi yang ada ya UMG-nya. Nah, kira-kira itu kerangkanya. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan apa itu semi organik. Ya, terima kasih Pak Asep. Mungkin ini sharing aja. Insya Allah sebenarnya bapak-bapak sudah banyak yang tahu ya, karena banyak petani semua di sini. Secara umum di kita penggunaan pengolahan lahan dan lain sebagainya, terus terang saya belum melihat ke lokasi, tapi ini gambaran secara umum di Indonesia. Jadi kebanyakan di Indonesia itu pertanian sebenarnya anorganik, bukan organik lah. Kenapa anorganik? Karena kebiasaan kita instan dulu dengan adanya pupuk subsidi, di mana harga pupuk cukup murah, sehingga melakukan di sawah nanam itu paling mudah. Kita beli urea, misalkan NPK, urea TSP, KCL lah secara umum, tinggal sebar aja. Mungkin 1 hektar cukup dengan 300 kilo maksimal. Gitu. Tiga item tadi ya, 300 kilo. Tapi dalam kekinian ternyata itu tidak cukup. Karena apa? Secara umum ternyata tanah itu semakin kurang bagus. Mungkin bapak-bapak bisa melihat dulu hasil lebih bagus, tapi kekinian justru semakin menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang lebih berat. Harga pupuk itu semakin mahal. Sekarang sudah tidak disubsidi. Dulunya misalkan 5.000, sekarang 12 sampai 17.000. Bahkan untuk jenis tertentu melebihi dari 20.000. Itu yang pertama. Bahkan yang menarik lagi, pupuknya tidak ada. Gitu. Jadi sedangkan itu juga salah satu penunjang untuk peningkatan produksi, Pak. Gitu. Dalam teknologi kekinian
dikembangkanlah teknologi organik. Organik murni sebenarnya ini adalah penggunaan pemanfaatan potensi yang ada. Pak Gecik, mungkin ada beberapa yang pernah ikut pelatihan ke Bogor atau kemana ya, BIMTEK. Itu biasanya memanfaatkan bahan-bahan alami untuk dijadikan pupuk organik. Secara alam, bahwa sebenarnya kalau zaman dulu Pak, ada sistem pertanian itu sistem di Bera. Bera itu tidak cukup 4 bulan Pak Asep. Bera itu sebenarnya minimal 5 tahun. Jadi itu tanah secara alami akan kembali mendekati kesuburan awal. Itu 5 tahun. Tapi kalau nunggu 5 tahun nggak ada produksinya, nggak ada hasilnya, sayang kan? Tanah terbengkalai. Itu secara alami. Makanya zaman dulu itu ada istilah pertanian berpindah. Kita menyebut itu salah Pak. Ternyata itu secara ini pertanian berkeadilan untuk secara alami tanah subur kembali. Nah, salah satu strateginya dibuat organik adalah memanfaatkan, salah satunya adalah kotoran hewan. Di sini hewan banyak, hanya masalahnya mungkin tidak di kandang ya. Kita harus ngejar-ngejar nih kotoran hewan kan gitu. Gitu Pak. Nah, kalau itu dilakukan ada proses 1 bulan lebih Pak ya. 1 bulan lebih kurang. 1 bulan nanti kelamaan. Sementara kita perlu sesuatu yang cepat juga. Itu tetap kita lakukan. Maka kita bisa memanfaatkan juga yang artinya yang sudah tersedia Pak. Iya. Sekarang itu banyak yang sudah dibuat misalkan kayak mall-mall, atau mall itu bukan mall di pasar ya. Iya. Mall itu mikroorganisme lokal yang dibuat yang memang sudah instan dan itu sudah teruji. Nah mungkin kita memanfaatkan itu yang teruji. Yang pertama itu efisiensi dari sisi waktu. Yang kedua efisiensi dari sisi penggunaan. Bisa penggunaan dengan mungkin kalau dulu lempar atau disampur dengan tanah, bisa beberapa sekarang teknologinya itu disemprot. Jadi cuma misalkan kalau itu 3 bulan, berarti 3 bulan itu kurang lebih 90 hari ya masa tanam. Itu 10 hari sekali kita nyemprot. Nyemprotnya itu dengan pupuk yang artinya bahan-bahan itu sudah tersedia dengan di alam, dan itu sudah masalahnya memang ada biaya, pastilah nggak mungkin nggak ada biaya. Nah yang tetapi kenapa itu disebut semi organik? Karena tidak organik murni, kita campur mungkin dengan urea atau NPK, tapi penggunaannya biasanya 100 kilo cukup dengan 12 kilo itu, karena cuma 1 tangki itu paling biasa secara umum untuk semi organik itu paling sekitar 2 sendok makan Pak. Dan bentuknya kalau penyemprotan mungkin tidak terlalu berat bagi petani karena ini sudah biasa. Nah ini yang mungkin dicoba ditawarkan pertama untuk solusi cepat, tapi juga tepat dan nilai produksi tinggi. Nah selanjutnya secara teknis kita memang perlu menggandeng yang praktisinya Pak. Karena kalau tidak ada praktisinya yang mempraktekkan, membimbing kita, saya kira bisa kita sembarangan. Contoh sederhana, petani itu kalau nyemprot, biasanya pengennya itu semprotan itu kelihatan masuk ke tanaman ya. Wah bener nih nyemprot ke tanaman. Nah bentuknya itu kadang-kala tidak dalam bentuk embun. Pengennya dalam bentuk mencair itu kelihatan nih. Ternyata itu tidak efektif. Jadi hasil penelitian ternyata yang baik itu dia embun. Karena embun itulah yang menempel ke daun. Dan di situ ada proses yang penyerapan unsur hara oleh daun. Itu seperti itu. Kenapa disebut semi anorganik? Karena kalau organik murni Pak sama sekali tidak penggunaan anorganiknya. Misalkan NPK, urea tidak boleh ada. Yang kedua juga sistem air, itu air memang harus murni Pak. Kalau kita tidak menggunakan itu, air itu dikontrol. Jangan-jangan di sana ada yang menggunakan pupuk kimia, itu nggak boleh masuk ke situ. Itu biasanya kita kalau saya lakukan karena saya juga punya sawah sendiri Pak yang memang udah organik gitu kan. Kami sistemnya dibuat kolam dulu, buat beberapa tanaman sebagai penyaring, baru masuk ke sini. Dan itu sudah 2 kali yang Innovis sertifikat nasionalnya sudah 2 kali, baru ke organik murni. Tapi kalau kita, saya kira terlalu berat harus menunggu seperti itu. Maka strateginya cepat, tepat, mudah, gitu, dan produksinya tidak terlalu jelek. Jadi produksinya insya Allah produksi di atas rata-rata.
Ini saya koordinasi dengan kawan-kawan Pak, ini yang di Biren tadi, terus yang di Medan, ya sudah lumayan lah, sudah mencapai di atas 9 ton per hektar. Mudah-mudahan di sini mungkin bisa, kalau memang itu bisa diterapkan, itu menjadi salah satu strategi. Tapi ini kan baru gambaran dari kawan-kawan yang lain, kami belum terjun ngobrol dengan pelaku petani Pak, karena ini harus ngobrolnya dengan pelaku petani. Mungkin nanti untuk gambaran seperti itu. Tadi organik dan anorganik kita masih agak campuran, Ya. Artinya tidak murni 100% organik, karena organik murni juga masih cukup berat. Mungkin hanya gambaran yang baru sekilas nih Bu Ranti tadi dari malam, sejak kemarin kita ngobrol diskusi dan malam Pak, jadi berpikir gitu. Ini saya harus cari cepat dan bertanya ke kawan-kawan yang berada di sekitar sini yang secara teknologi sudah melakukan teknologi pertanian. Mungkin itu Pak Asep. Jadi masih campuran lah, intinya seperti itu. Oke. Baik. Bapak Ibu, Pak Keci, aparatur desa, para tokoh-tokoh pemuda yang sebagian besar juga petani, ini adalah ikhtiar. Ya kita doakan mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi saya minta mungkin ada masukan atau pertanyaan boleh ke skema ini, Pak Keci, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tim dari manajemen PGE, yang saya hormati dari tim dari Unimal, yang saya hormati Bapak Keci, seluruh para hadirin yang telah hadir di ruangan ini. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada PGE, kepada tim yang mulai kemarin sampai dengan hari ini masih memikirkan bagaimana solusi untuk masyarakat di lingkungan ini, untuk membahas isu-isu pertanian atau hal-hal yang lain. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti sosmed yang dilakukan oleh pihak Unimal tidak berarti bagi kami. Itu juga sangat berarti, sangat-sangat berarti. Tapi dalam suasana masyarakat yang sudah 4 kali tanam tidak bisa ke sawah, bukan mengabaikan hasil dari sosmed daripada pihak Unimal. Itu juga kita jalan terus, tapi seperti Pak Asep katakan tadi, ini emergensi untuk menanggulangi persoalan emergensi masyarakat yang sudah 4 kali turun ke sawah tidak bisa ke sawah. Kita coba cari solusi gimana caranya agar masyarakat yang sudah lama tidak turun ke sawah ini bisa kita manfaatkan waktu yang ada selama 4 bulan ini. Jadi ini saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PGE yang telah memikirkan solusi. Nah, semoga harapan kami semua yang hadir di sini, solusi ini bisa berjalan sebagaimana hendaknya. Cara kita pikirkan sama-sama, ya, untuk kepentingan masyarakat, walaupun tidak maksimal karena ini emergensi. Tetapi kita sudah mencoba. Itu harapan kami, Pak. Saya rasa untuk yang awal saya cukup demikian dulu, Pak. Terima kasih Pak Keci. Mungkin yang lain ada yang mau tambah? Boleh, ada yang mau ngerespon? Oke, dilanjutkan Pak Asep. Siap, Pak Keci. Ini kuncinya adalah bagaimana mengkoordinir atau memastikan proses ini berjalan. Jadi Bapak Ibu coba lihat, perusahaan tidak akan mungkin langsung, karena selalu ingin bagaimana pemain lokal itu menerima manfaat juga, ya, itu poinnya. Bayangkan kalau ini langsung, ya terus ini dianggurin deh. Iya. Kan nggak enak dianggurin ya. Jadi Bapak Ibu yang berasal dari Gampong dari 6 ini untuk bisa berkumpul dengan Gampongnya. Kalau sendiri nanti ya mungkin ditemenin sama yang lain ya. Jadi ini saya nggak akan bagi kelompok karena tidak relevan. Jadi
mohon izin untuk meja ini adalah Sumbok Rayet ya. Ini jadi gampongnya geciknya rekaman. Nah, ada memang kayak ya. Ini yang mau dijelaskan ini semua sama terkait dengan kita punya program. Ini adalah pendekatan klaster yang kita coba terapkan untuk mendorong keunggulan lokal di kita. Hampir sama ya, gambar yang tadi. Di sana ada kakao dan itu tidak hanya di perkarangan, di setiap kebun tempat itu kakao. Produksi kakao, tahu nggak Pak dijualnya kemana? Jualnya ke Sebatik. Jadi dari Tanjung Redep naik ke atas Lumukan, Sebatik, Pulau Sebatik itu sebesar sebagian besar Indonesia, sebagiannya Malaysia, Indonesia, Malaysia. Nah, kemudian ada pisang juga. Ya, saya lihat tiba-tiba ingat gitu ya. Pisang di sini tuh banyak, kakao juga ada gitu. Jadi teman-teman di saat waktu pendampingan berpikir mengawinkan kakao dengan pisang. Jadi dibikin pangan olahan, ya, disebutnya Koko Banua. Ya. Koko Banua ini Kalimantan. Jadi di sini ada pendampingnya, ada pembelinya, ada biasa penyedia, ada beberapa pelaku. Ya, kemudian dihitung transaksi seperti kemarin. Setiap sekali lagi saya tidak membaca ini sebagai komoditi, tapi ini sebagai klaster. Nanti bebek sebagai peternakan kita bisa bikin seperti ini, sapi juga sama. Sebab yang kita intervensi bukan sapinya. Bagaimana bisnis sapi itu bisa menjadi penggerak kegiatan ekonomi. Jadi kawan-kawannya harus disebut tuh supaya nanti kita bisa gampang untuk melakukan penguatan. Apa yang dilakukan oleh mereka di aliran transaksinya didefinisikan, dihitung gitu ya. Ini gambaran sehingga bisa terlihat berapa duit yang berputar. Ini yang disebut sebagai volume transaksi. Ya, volume transaksi total berapa. Nah, ini tabel oke, saya lewatin, nanti didetailkan. Nah, sama Pak, diperkuat juga kondisi penentu desain atau lingkungan bisnisnya. Ada kondisi food terkait hampir sama. Nah, ini sudah dilakukan analisis faktor pendukungnya apa, diantaranya luas tanam, ya, infrastruktur fisik dan lain-lain. Jalan daratnya, kualitasnya rendah, biasa. Ini hampir sama, tipikal. Rata-rata pasti ada yang namanya positif dan negatif. Ini juga sama kita lakukan, cuma kita lakukan di analisis di internal kita. Ya, ini di strategi persaingannya, ya belum ada pruning. Atau kalau kakao di sini ada pruning nggak? Ada pruning juga, pruning dan lain-lain ya. Kemudian permintaan, kemudian ada event PON waktu itu kita jadikan pengukit sebagai event promosi industri terdukungnya ya. Ini adalah beberapa. Nah, kemudian setelah ini oke. Nah, ini yang disebut sebagai strategi. Bapak Ibu sudah menyusun ini. Semua yang tadi itu sudah disusun kira-kira seperti ini. Jadi namanya ada faktor input, strategi perusahaan, kemudian permintaannya,
akses pasar hampir sama ya, tentang akses pasar, tentang berapa sih kebutuhan pasar lokal, berapa begitu ya kebutuhan kakaonya. Nah, kemudian masuk, nah kemudian muncul berapa jumlah pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang kecil-kecil itu kalau dikumpulkan itu bisa menjadi kuat. Nah, kemudian beberapa isu utama muncul. Jadi nanti pertimbangan setelah kita review itu, apa itu isu-isu prioritasnya ya, karena judulnya nanti kakao. Di sini kakaonya diperkuat, pisangnya diperkuat, pasarnya diperkuat, SDM diperkuat. Prioritas. Nah, kemudian dibikin namanya pohon tujuan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi untuk mendorong bagaimana Gampong masyarakat sejahtera bisa meningkatkan pendidikannya, kegiatan ekonominya, kegiatan lain-lainnya. Nah, ini disebut sebagai pohon tujuan. Itu akan kita lengkapi begini ya. Kita akan lengkapi ini yang disebut tadi di bahasa saya, kita belajar untuk menyusun program dengan cara yang benar, yaitu melihat hubungan kausalitas ya, sebab akibatnya. Nah, ini dipetakan kemudian muncul program. Program ini adalah merupakan bisa dirunut outputnya, bisa dirunut outcome-nya, bisa dirunut goal-nya. Di dalam bahasa kampus ini bisa diuji visibilitas program ini gak ujuk-ujuk. Contoh, studi banding ke Jabar itu apa? Dalam rangka meningkatkan, memahami bagaimana berbudidaya kakao di sana sudah lebih canggih. Untuk apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Untuk apa? Dalam rangka peningkatan. Jadi ini bisa ditelusuri dari bawah atau dari atas. Ini peningkatan kesehatan di Gampong bisa diperoleh dengan mendorong pendidikan. Pendidikan bisa didorong dengan pendidikan khusus apa yang unik. Nggak semuanya, karena kita bukan pemerintah. Oh, ini yang mau kita dorong keterampilan pemuda desa. Caranya gimana? Melakukan pelatihan. Jadi pelatihan itu ada konteksnya untuk apa? Itu yang disebut dengan nyambung. Dan programnya juga macam-macam. Ini training pasca kakao, jadi pengolahan kakaonya seperti apa? Untuk apa? Supaya peningkatan kualitas kakaonya, dengan peningkatan kualitas kakaonya itu akan ada peningkatan di pasar. Nah, siapa yang bisa selain ekonomi, apalagi Pak? Biasanya disebut sejahtera apabila kesehatan ya, sama pendidikan. Jadi tiga itu. Pendidikannya meningkat, kesehatan meningkat. Ini pun sama, karena dalam hal bicara masyarakat Gampong, sejahteranya masyarakat Gampong pasti berurusan dengan masalah tiga hal tadi ya. Kita lihat, apakah ada urusan dengan pendidikan? Menciptakan kewirausahaan, memberikan stimulus lulusan SLTA untuk wirausaha ya, mungkin ini bisa masuk ya. Kemudian membangun, terus anak sekolah, nah supaya bisa studi, mendorong anak studi ke luar daerah ya, luar daerah. Lagi silakan. Ya Allah. Kamu jalan. Pak, saya ini hanya memperkuatkan aja Pak. Siap. Bukan tambahan. Saya memperkuat di usaha perkampungan kami. Kemudian memperkuat tentang perbegelan. Memperkuat aja nih Pak. Ya, karena ini udah ada usahanya, udah ada. Kemudian ternak ini juga ini saya perkuat kembali. Kenapa ini menjadi pilihan saya? Karena saya ada program lain tentang pengolahan pupuk organik.
yang tempatnya sudah saya siapkan. Belum ada di sini. Ini nggak ada Pak. Kan kita buat. Jadi kenapa ini bisa berkuat? Karena apa? Ada ini yang lain, ada program yang lain yang akan saya buat dari dua ini nanti. Oh ya. Jadi ini kotorannya bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Kemudian ini bebek pedaging ini kita nggak boleh lepas di alam liar kandangnya. Kenapa? Kita mau ambil lagi itu kotorannya. Kalau kita nggak pakai kotoran ini, kita mau olah pupuk organik, kita harus beli dedak. Ini mau jual bebeknya atau juga telur asinnya? Kalau untuk saat ini saya udah pesan bibit dagingnya Pak. Dagingnya nanti kalau memang ada hasil dari penjualan bebek pedaging ini, kita akan coba tambah dengan bebek petelur. Karena bebek petelur ini kayak panjang Pak, kita mati dulu kasih makan dia Pak. Yang penting ini dari daging terus berputar. Ada hasilnya nanti kita coba supi dengan bebek petelur. Cocok ibu-ibu. Ya. Jadi ini apa? Ini saya kan kalau apa? Kasih saya ke Brebes. Ya, ya. Brebes itu kan daerah lokasi apa oleh-olehnya kalau ke Brebes lokasi laku sekali Pak. Laku sekali. Apalagi Maulid. Kalau Maulid ini Pak, harus dari Medan Pak. Oke. Bagus. Oke, sip. Bagus. Oke. Mantap.